Kisah hari ini mengejutkan dan rumit, karena tidak hanya memakan waktu 1 tahun, tetapi puluhan tahun untuk menemukan keadilan. Kasus kali ini adalah tentang seorang biarawati berusia 21 tahun yang pembunuhan brutalnya pada tahun 1992 akhirnya selesai dipersidangkan pada bulan Desember 2020, setelah 28 tahun berselang. Kisah ini terjadi di kota Kottayam, Kerala yang tenang pada tahun 1992. Seperti banyak daerah Kristen Katolik lainnya di Kerala, Kottayam adalah daerah yang damai dengan gereja dan biara yang tersebar di berbagai tempat. Salah satu biara terkenal di daerah itu adalah biara Saint Pius X Convent. Biara ini memiliki sebuah asrama di mana banyak remaja putri datang untuk belajar dan tinggal di sana. Banyak di antaranya menjadi biarawati. Di antara para gadis ini adalah Sister Abaya yang berusia 21 tahun, seorang pemudi berdedikasi yang datang dan tinggal di biara untuk melayani Tuhan dan membantu orang lain. Suster Abaya menuntut ilmu di perguruan tinggi pragelar dan sedang menghadapi ujian. Dengan tekad untuk lulus, dia memutuskan untuk bangun lebih pagi suatu hari demi mengulangi pelajarannya. Dia menyetel alarmnya, pergi tidur, dan bangun sekitar jam 4 pagi. Setelah menyapa beberapa temannya di biara, dia duduk untuk mulai belajar. Kemudian, dia merasa perlu istirahat sejenak. Dia meninggalkan bukunya dan pergi ke dapur. Mungkin untuk minum air atau menyiram wajahnya dengan air dingin agar tetap terjaga. Paginya, ketika biarawati lain bangun, mereka merasa ada yang janggal. Karena Suster Abaya tidak terlihat dimanapun. Ini tampak aneh bagi mereka. Ketika mereka pergi ke dapur, mereka menemukan sebotol air yang tutupnya terbuka dan airnya tumpah ke lantai. Ditemukan juga salah satu sandal Suster Abaya tergeletak di sana. Tetapi di mana Suster Abaya? Mereka melakukan pencarian di semua tempat. Dan segera mereka menemukan sandalnya yang lain di dekat sumur biara. Ketika salah satu biarawati pergi ke dekat sumur dan melihat ke dalam, dia histeris melihat tubuh tak bernyawa Suster Abaya mengambang. Pemadam kebakaran dan polisi dipanggil, dan akhirnya tubuh Suster Abaya ditarik keluar dari sumur. Para biarawati dan penghuni asrama sangat terkejut, karena pada malam sebelumnya, mereka masih makan malam dengannya sambil tertawa-tawa, membuat rencana untuk masa depan, dan bahkan merasa kesal dengan alarm pagi harinya. Setelah jenazahnya ditemukan, petugas mengambil foto jenazah dan TKP, kemudian mengirimnya untuk diotopsi. Petugas otopsi menemukan luka, memar, dan cedera kepala, lalu mencantumkan penyebab kematian karena tenggelam. Meskipun Suster Abaya memiliki cedera kepala, penyebab kematian masih tetap tertulis bunuh diri dengan kemungkinan pembunuhan. Pada saat itu banyak orang menganggap penjelasan ini sulit dipercaya. Mengapa Sister Abaya memasang alarm hanya untuk mengakhiri hidupnya? Pintu lemari es dibiarkan terbuka, tutup botol air terbuka, airnya tumpah, dan satu sandalnya tertinggal di lantai. Semuanya tampak terlalu terburu-buru. Banyak yang percaya bahwa ini bukan menghabisi diri sendiri, tetapi pembunuhan. Mereka juga merasa ada yang berusaha menutupi kebenaran, terutama karena kejadian tersebut terjadi di dalam biara. Peristiwa tragis yang terjadi di tempat seperti itu sangat tidak biasa, disertai dengan adanya dugaan menutup-nutupi kebenaran sangat meresahkan. Seorang aktivis bernama Jomon Puten Purakdal membentuk komite untuk mencari keadilan. Pada tanggal 16 April, kasus tersebut diserahkan ke Central Crime Branch. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelidiki, pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kematian Suster Abaya adalah bunuh diri. Pada saat itu, Suster Abaya sudah dikuburkan dan pakaiannya dibakar, sehingga meninggalkan sangat sedikit bukti medis. Namun kasus tersebut telah menjadi topik diskusi besar di Kerala. Media penuh dengan cerita dan orang-orang di seluruh negara bagian mengemukakan teori mereka sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena adanya tekanan dari media, para aktivis, dan bahkan dari masyarakat, kasus tersebut diserahkan kepada Biro Investigasi Pusat CBI dan penyelidikan dimulai kembali.
CBI berusaha melakukan pendekatan lain untuk mencari petunjuk baru dan mewawancarai para saksi lagi. Semuanya tampak berjalan lancar, tetapi kemudian sesuatu yang sangat aneh dan mengejutkan terjadi. Petugas CBI Varghese P. Thomas mengadakan konferensi pers pada tahun 1994 dan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia berada di bawah tekanan untuk menyatakan kasus tersebut sebagai mengambil nyawa sendiri. Karena itu, dia memilih untuk mundur dari pekerjaannya 9 tahun lebih awal sebelum dia seharusnya pensiun. Setelah pernyataan kontroversial ini, kasus tersebut menjadi berita besar lagi. Masyarakat tidak mengerti mengapa kasus ini menjadi begitu membingungkan. Dari mana datangnya tekanan itu, dan mengapa kasus ini begitu sulit untuk diselesaikan. Tim CBI terus melakukan penyelidikan yang cukup lama, meskipun mereka tidak memiliki banyak bukti medis. Mereka melakukan beberapa tes tiruan menggunakan boneka dengan ukuran dan berat yang sama dengan Suster Abaya dan melemparkannya ke dalam sumur dengan cara yang berbeda. Mereka dengan cermat mengamati di mana boneka itu terluka dan membandingkan luka-luka itu dengan yang ditemukan pada Suster Abaya. Namun bahkan setelah tes ini, tidak ada jawaban jelas yang muncul. Pada tahun 1996, 3 tahun setelah penyelidikan dari CBI dimulai, sebuah laporan diserahkan yang menyatakan, "Kami yakin ini harus dianggap sebagai kasus pembunuhan. Kami mencoba segala kemungkinan untuk mencari tahu siapa yang mungkin bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini. Tetapi meskipun semua upaya kami tidak dapat memperoleh hasil yang solid." 4 tahun setelah kejadian tersebut, masih belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi pada Suster Abaya. Laporan sebelumnya ditolak dan menugaskan tim baru untuk melakukan penyelidikan lagi. Pada tahun 1999, mereka sampai pada kesimpulan bahwa kematian Suster Abaya tampak seperti pembunuhan. Alasan utama kesimpulan ini adalah temuan medis dari sekelompok 3 dokter yang menemukan beberapa luka yang tidak disebutkan dalam laporan postmortem pertama. Pada hari kejadian, petugas polisi pertama yang datang telah memanggil fotografer forensik ke lokasi kejadian. Fotografer tersebut memeriksa dengan cermat tubuh Suster Abaya dan mengambil gambar yang menunjukkan adanya luka-luka yang tidak disebutkan dalam laporan awal sebelumnya maupun laporan postmortem. Ketika jenazahnya dibawa keluar, banyak biarawati di dekatnya yang juga melihat banyaknya luka-luka itu. Setelah 7 tahun investigasi, menjadi jelas bahwa Suster Abaya tidak bunuh diri, melainkan lebih terlihat seperti pembunuhan. Pihak CBI mengakui, "Kami tahu itu pembunuhan, tetapi kami masih belum tahu siapa pembunuhnya." Sekali lagi, pengadilan menolak untuk menerima laporan ini. Tim lain dibentuk, dan pada tahun 2005 penyelidikan dilakukan kembali. Sekali lagi, tim investigasi menyatakan bahwa pembunuhnya tidak dapat diidentifikasi dan pengadilan tidak menerima laporan ini. Para aktivis marah dan mulai bermunculan beberapa laporan media yang menyatakan bahwa investigasi pertama tidak ditangani dengan baik. Mereka menyatakan bahwa Suster Abaya dikuburkan terlalu cepat, pakaiannya dibakar, dan bahkan buku hariannya dihancurkan. Kemudian tim baru dibentuk untuk mulai menyelidiki lagi, dan pada tahun 2007 terungkap sesuatu yang mengejutkan. Hingga saat itu, kasus tersebut telah diselidiki selama 15 tahun. Banyak tersangka sudah diperiksa, namun tidak ditemukan bukti kuat yang memberatkan siapapun. Lalu tiba-tiba seorang saksi muncul dengan memberikan petunjuk kunci kasus tersebut. Namun siapakah saksi itu dan mengapa baru sekarang muncul? Pria tersebut adalah seorang pencuri biasa yang tidak dikenal dari tahun 1992. Bisakah kesaksiannya benar-benar dipercaya? Secara mengejutkan, pernyataannya mengubah keseluruhan arah kasus ini. Pria itu bernama Adaka Raju. Dia mengaku telah melakukan pencurian sekitar tahun 1992. Dia biasa mencuri dari berbagai tempat, menjual barang curian, dan menggunakan uangnya untuk memberi makan dia dan keluarganya. Pada tanggal 27 Maret 1992, Adaka Raju pergi ke biara Saint Pius
dengan tujuan untuk naik ke atap biara di mana terdapat batang dan kabel tembaga yang dipasang untuk melindungi bangunan dari petir. Dia hendak mencuri dan menjualnya. Dia tiba dalam kegelapan malam untuk melakukan pencurian, tetapi apa yang tidak sengaja dia lihat di sana sangat mengejutkan, yang membuatnya terngiang-ngiang selama bertahun-tahun. Dia melihat seseorang menyelinap ke asrama dalam kegelapan, dan kehadiran orang itu sangat aneh. Dia melihat seorang pastor di sana, Father Thomas Kotor. Ini menimbulkan pertanyaan baginya. Apa yang dilakukan seorang pastor di asrama perempuan pada tengah malam? Adakah Raju mengaku dia juga melihat Father Jose Putri Kail dan Suster Sevi. Keesokan harinya dia mengetahui tentang kematian Suster Abaya dan kemudian melihat komentar polisi tentang kasusnya. Saat itulah dia merasa benar-benar ada sesuatu yang tidak beres. Sebagai seorang pencuri yang tidak ingin tertangkap, dia berperang melawan nuraninya sendiri. Namun akhirnya, Adaka Raju memilih untuk pergi ke polisi dan memberitahu mereka apa yang dia lakukan dan apa yang dia lihat malam itu. Ketika polisi mendengar ceritanya, mereka kemudian langsung menangkapnya dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan. Mereka membuat teori sederhana, yaitu Adaka Raju memasuki biara malam itu untuk mencuri. Saat dia mencuri, dia bertemu dengan seorang biarawati. Ketika biarawati itu berteriak, Adaka panik dan membunuhnya, lalu melemparkan tubuhnya ke dalam sumur. Adaka Raju ditahan selama 58 hari, di mana dia dilaporkan mengalami berbagai macam penyiksaan. Dia ditekan untuk bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Adaka Raju mengaku ditawari uang suap, bantuan pekerjaan, biaya untuk sekolah anak-anaknya, dan bahkan sebuah rumah jika dia mengakui pembunuhan tersebut. Penadah barang curiannya, Shamir, juga disiksa dan dipaksa untuk menyalahkan Raju atas semuanya. Namun baik Adaka Raju dan Shamir menolak untuk menyerah. Ketika Adaka tidak mau menerima iming-iming uang, mereka mengancamnya dengan beberapa tuduhan palsu. Tapi apa yang membuatnya teguh melawan sistem yang korup ini adalah kejujurannya. CBI sekarang memiliki dua tersangka utama, Father Thomas Kotor dan Father Jose Putri Kail. Seorang tetangga yang tinggal di dekat biara bersaksi dia melihat motor Father Thomas Kotor diparkir di sana. Pada malam tanggal 26 Maret, tetangga ini pergi ke warung terdekat untuk minum teh. Dan ketika dia kembali sekitar tengah malam, dia melihat motor itu diparkir di luar biara. Namun beberapa waktu kemudian, dia mengubah ceritanya dengan mengatakan, "Saya mengatakannya di bawah tekanan." Tetangga ini adalah salah satu saksi yang mengubah pengakuannya. Apa yang dilakukan Father Thomas Kotor di biara malam itu? Rumor mulai menyebar bahwa Father Thomas telah memberitahu seseorang temannya bahwa dia dan Suster Sevi seperti pasangan suami istri. Bahkan sebelum itu, beberapa biarawati juga sering mendiskusikan tentang hubungan rahasia mereka. Akhirnya, pada tahun 2008, berdasarkan pernyataan Adaka Raju, CBI menetapkan Father Thomas Kotor, Suster Sevi, dan Father Jose Putri Kahli sebagai tersangka utama dalam pembunuhan Suster Abaya. Setelah itu, pembela terdakwa mencoba melemahkan kesaksian Adaka Raju dengan menggambarkannya sebagai penjahat profesional di pengadilan. Ia mengungkapkan sekitar 10 kasus pidana terhadap Adaka Raju. Adaka tidak menyangkal masa lalu kriminalnya, tetapi dia juga berdiri teguh dengan kesaksiannya, bertekad untuk mencari keadilan atas pembunuhan Suster Abaya. Karena keteguhan pernyataannya, ketiga terdakwa dikirim ke Bengaluru untuk tes narko. Dokter yang menangani tes tersebut bernama Malini. Hasil tes tersebut dicatat dalam 3 CD yang kemudian dikirim ke pengadilan Kerala. Namun kemudian CD yang berisi hasil tes narko ditemukan telah dirusak. Dokter Malini dipanggil untuk menjelaskan masalah ini, tetapi dia telah diskors beberapa waktu sebelumnya, yang membuat laporan tes narko itu menjadi tidak terbaca. Kemudian, CD hasil tes narko itu dikirim ke Pusat Pengembangan Teknologi Pencitraan atau CDIT. Setelah CDIT menganalisis bukti digital tersebut, mereka menemukan bahwa CD ketiga terdakwa itu telah diedit.
Setelah mengetahui fakta ini, Pengadilan Tinggi Kerala memerintahkan CBI untuk menyajikan CD asli di pengadilan dalam waktu 10 hari. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, rekaman asli hasil tes narko ketiga terdakwa ditayangkan di salah satu stasiun TV lokal di Kerala. Bagaimana siaran ini terjadi dan siapa yang menyiarkannya masih belum diketahui. Tetapi rekaman itu mengungkapkan bagaimana ketiga terdakwa melakukan pembunuhan. Menurut rekaman tes narko mereka, pada pagi hari tanggal 27 Maret 1992, Suster Abaya bangun jam 4 pagi. Cuaca hari itu cukup hangat, jadi dia pergi dari kamar asramanya ke lemari es untuk mengambil air. Saat minum, dia mendengar suara-suara datang dari dapur. Ketika Suster Abaya pergi untuk memeriksa, dia menemukan Father Thomas, Father Jose, dan Suster Sevi dalam kondisi tidak senonoh. Pada saat itu, sebelum dia bisa melarikan diri, mereka menyerangnya dengan niat mematikan. Suster Sevi mengambil kapak dan memukul kepalanya. Setelah itu mereka menyeretnya dan melemparkannya ke dalam sumur untuk menutupi kejahatan mereka. Setelah CD ini ditayangkan, CBI mulai menginterogasi mereka bertiga di kantor polisi. Namun pada tahun 2009, ketiganya dibebaskan dengan jaminan. Kemudian, sangat mengejutkan bahwa Father Jose dibebaskan dari segala tuduhan dalam kasus ini. Dari tahun 2009 hingga 2019, banyak sidang berlangsung, dan pada tahun 2020, Pengadilan Tinggi Kerala menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Father Thomas Kotor dan Sister Sevi berdasarkan hasil tes narko dan kesaksian Adaka Raju. Pengadilan juga menetapkan denda 5 lakh rupiah atau sekitar 93 juta rupiah kepada keduanya. Jadi, berkat kejujuran seorang pencuri, salah satu kasus misteri pembunuhan terpanjang di India akhirnya terpecahkan setelah 28 tahun. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.